Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Saya tidak tahu teman-teman di sini melihat video ini kapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengatur dokumen pada eh, aplikasi Microsoft Word. Sebenarnya eh, pengaturan ini adalah pengaturan yang sifatnya sangat basic, sangat mendasar di dalam Microsoft Word. Jadi mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang sudah menguasai bagaimana proses pengaturan dokumen. Tapi tetap masih banyak orang-orang yang mungkin nggak tahu atau mungkin uh, lupa atau mungkin memang belum tahu bagaimana dasar-dasar dalam membuat dokumen. Seperti misalnya untuk tugas akhir seperti skripsi, karya tulis ilmiah. Nah, dalam skripsi atau tugas akhir maupun makalah seperti itu, pengaturan-pengaturan dokumen menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar penulisan kita menjadi lebih layak untuk dibaca, lebih rapi, lebih uh, bagus ketika kita membuat dokumen. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, antara lain yang pertama tentang mengatur paragraf, lalu mengatur drop cap, lalu mengatur kolom, border dan shading, ada footnote, ada find, replace, dan ada go to, ada menu untuk membuat komen, memberi halaman atau page number, ada memberi catatan kepala dan catatan bawah. Di sini disebutnya istilahnya header dan footer, dan terakhir ada page break. Sebagian besar apa yang ada di sini adalah pengaturan-pengaturan yang mungkin akan dipakai. Beberapanya bahkan akan selalu dipakai dalam kita membuat karya tulis. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari mengatur paragraf. Nah, di sini saya punya contoh paragraf. Misalnya kita sudah mengetik banyak seperti ini, kita lihat. Dalam penulisan ilmiah, menulis tugas akhir, menulis makalah, tampilan seperti ini adalah tampilan yang kurang layak karena kita lihat uh, spasinya belum sesuai. Terus di sini jarak antara satu spasi dengan spasi yang lain, jarak antar satu paragraf dengan paragraf yang lain juga terlalu jauh. Selain itu, sebelah kanan paragraf juga masih belum tertata dengan rapi. Nah, untuk merapikan paragraf, saya yakin di antara teman-teman ada yang sudah paham. Kita cukup menekan Ctrl A, nanti akan memblok semua, atau juga boleh menggunakan strategi di blok secara manual seperti itu, terserah. Lalu kita bisa pilih justify. Nah, justify inilah yang sering sekali teman-teman lupa. Saya sering melihat tugas akhir mahasiswa, skripsi, atau makalah, sebelah kanan teksnya itu tidak rapi. Nah, ini yang harus selalu diingat bahwa setiap karya tulis pasti dokumennya bersifat justify atau rata kiri dan kanan seperti ini. Nah, untuk makalah biasanya spasinya itu 1,5, untuk skripsi spasinya itu 2. Seperti itu. Kita coba aja untuk yang manual misalnya 1,5 ya. Nah, seperti ini kira-kira jarak 1,5 spasi. Tapi di sini ada masalah. Ya, masalahnya adalah kita lihat di sini. Di sini antar paragraf seperti paragraf 1, paragraf 2, jaraknya jauh sekali. Nah, ada jarak di sini nih. Yang benar adalah jarak antar paragraf itu sama seperti jarak antar baris.
Jadi kita harus bisa perbaiki ini. Caranya misalnya begini. Caranya yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol semua, kita blok semua, lalu kita pilih spasi di sini, lalu kita pilih line spacing option. Nah, di sini ada menu spacing, ada before, ada after. Ini line spacing yang tadi kita pilih 1,5 spasi. Nah, disinilah yang menjadi masalah. Kalau kita di sini tidak atur, biasanya paragraf akan renggang-renggang. Makanya kita di sini atur untuk yang before-nya kita buat 0, after-nya kita buat 0, dan di sini kita checklist di bagian don't add space between paragraph of the same style. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang udah mulai rapet. Kita lihat jaraknya tidak jauh. Bandingkan dengan yang tadi, misalnya saya undo ya, saya kembalikan. Nah, di situ sebelum diatur dan ini setelah diatur spasinya. Kalau masih kurang jelas bisa di backward saja videonya. Ini teman-teman lihat lagi apa yang harus ditekan menunya di aplikasi Microsoft Word ini. Ini contoh paragraf yang sudah rapi. Jadi harus seperti ini. Paragraf itu harus rapat dan setiap awal paragraf harus menjorok ke dalam kurang lebih 1 tab. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini adalah mengatur paragraf kita. Kalau kita mau mengatur paragraf misalnya menggunakan ruler ini, di antara komputer teman-teman mungkin akan ada yang penggarisnya ruler ini akan tidak muncul. Itu tinggal pilih view ini, view diklik, lalu kita klik ruler. Nah, ini kalau checklistnya dihilangkan maka penggarisnya akan hilang. Tapi kalau kita tambahkan checklist di bagian ruler maka penggarisnya akan muncul. Nah, penggaris ini akan membantu kita dalam mengatur paragraf. Kita lihat paragraf yang pertama misalnya. Nah, di sini kita lihat di sini tuh ada 3 tombol sebenarnya. Tombol 1 tulisannya left indent. Di sini ada tombol yang pertama itu yang bentuknya kotak, kotak kecil. Lalu ada bentuknya segitiga dan ada yang tanda panah ke bawah seperti ini. Ini kalau kita klik yang atas saja, yang pindah cuma baris pertama. Kalau kita klik segitiga yang tengah ini, yang segitiganya, jangan sampai terkena yang kotak. Nah, ini akan pindah baris kedua dan seterusnya. Tapi kalau kita menggeser kotaknya, nih, pengaturan yang kotak ini, bentuk yang kotak, maka yang bergeser adalah semuanya. Nah, itu akan membantu kita dalam mengatur-ngatur paragraf. Tapi yang pasti adalah, kita lihat di sini, ini ada bagian yang hitam. Bagian ruler yang hitam, yang agak abu-abu begini, dan ada bagian yang putih. Di sini ada batas, margin namanya. Kalau kita klik akan ada garis putus-putus ke bawah. Nah, teks itu tidak boleh melewati margin di sini. Karena kalau teks melewati margin misalnya seperti ini, nah berarti ada bagian teks yang melewati margin sampai ke bagian yang abu-abu. Nah, di sini masalahnya nanti kalau di print, kalau dicetak, bagian ini yang saya tunjukkan tidak akan tercetak. Karena batas yang tercetak hanya sampai pada batas margin yang berwarna putih. Seperti itu. Kita kembalikan. Jadi begitu kurang lebih pengaturan paragraf. Saya pikir untuk masalah jenis huruf, terus besaran huruf, dan lain-lainnya mungkin teman-teman sudah paham. Nah, untuk berikutnya setelah penjelasan tentang paragraf, kita masuk ke materi berikutnya tentang drop cap. Drop cap itu adalah pengaturan tentang huruf pertama. Kalau kita mau bikin huruf pertamanya besar misalnya. Besar seperti
di artikel-artikel di koran-koran. Nah, itu kita bisa membuat pengaturannya menjadi besar. Misalnya seperti ini. Kita blok, terus kita pilih insert. Terus kita di sini di menu insert ada menu drop cap. Nah, di sini ada drop cap nih. Kita klik, kita pilih yang drop. Nah, itu nanti akan berubah menjadi besar huruf S-nya. Ini biasa digunakan untuk artikel-artikel koran, artikel-artikel populer, tapi biasanya untuk karya-karya ilmiah, drop cap itu tidak terpakai. Ini untuk pengetahuan saja, kita kembalikan seperti semula. Jadi ini drop cap sudah, sekarang kita masuk ke mengatur format kolom. Misalnya dalam artikel ilmiah, teman-teman, kolom itu, nah kalau yang tampilan sekarang ini namanya satu kolom. Tapi dalam artikel ilmiah kadang-kadang diminta tulisan itu dalam satu halaman dibuat 2 kolom. Kita bisa saja dengan cara kita pilih page layout ini, page layout, lalu di menu itu ada kolom. Nah, kolom itu kita bisa pilih buat jadi satu. Nah, kalau satu yang ini, yang setelan defaultnya. Tapi untuk mau membuat menjadi 2 kolom, kita pilih yang two. Kalau kita klik, nah langsung jadi 2. Seperti ini. Tapi bisa juga, misalnya kita kembalikan, yang atas kita tidak mau membuatnya menjadi 2 kolom. Kita cuma mau membuat jadi 2 kolom cuma yang ini saja. Cuma paragraf yang kedua misalnya. Itu tinggal kita blok. Lalu kita pilih kolom. Lalu kita pilih 2. Nah, cuma daerah yang diblok saja. Yang kolomnya kemudian berubah menjadi 2. Seperti itu. Kalau kolomnya mau 3, tinggal 3. Tapi jarang sekali untuk artikel-artikel populer, kecuali di koran, kolomnya sampai 3. Kolom-kolom yang paling sering digunakan untuk artikel ilmiah adalah 1 kolom atau 2 kolom. Seperti itu. Kita pilih page layout, kita pilih kolom. Gitu. Kita kembalikan. Nah, itu kalau misalnya kita mau membuat kolom hanya untuk bagian-bagian tertentu. Tapi kalau kita mau satu dokumen itu 2 kolom, ya tidak usah ada yang diblok. Langsung pilih kolom, kita pilih tuh. Nah, itu akan langsung satu dokumen penuh menjadi 2 kolom. Seperti itu. Oke, kalau masih belum jelas, bisa lihat lagi di video ini, tinggal Anda backward saja. Untuk selanjutnya, kita jelaskan tentang border and shading. Nah, teman-teman, untuk border and shading ini adalah pemberian bingkai, pemberian tepi garis untuk tepi halaman biasanya digunakan untuk membuat tulisan menjadi lebih rapi. Tapi menurut saya untuk border and shading ini sangat jarang digunakan di dalam karya tulis ilmiah seperti skripsi atau makalah, khususnya skripsi, karena skripsi itu atau tugas akhir itu sudah ada panduannya. Dan saya belum menemukan ada panduan yang menyuruh kita atau meminta kita menggunakan border and shading. Memang seperti apa sih border and shading? Misalnya kita lihat di sini. Nah, di dalam dokumen ada yang namanya tabel ini. Di dalam dokumen, di dalam menu home. Di menu home ini ada yang seperti tabel kecil. Nah, ini kita kalau klik menu panahnya akan ada paling bawah tulisannya namanya border and shading.
Kalau kita klik border and shading, klik. Nah, di sini kita tinggal milih mau garis seperti apa yang mau kita pakai. Kita misalnya pakai yang ini. Nah, ini adalah gambaran dokumen kita. Kalau kita klik ini hilang, ini muncul, ini hilang, ini muncul. Kalau kita klik, maka akan membuat border seperti itu. Kalau kita mau bikinnya satu halaman, tinggal di blok aja satu halaman penuh itu. Kita pilih lagi border and shading. Kita pilih, terus kita klik. Nah, akan muncul seperti itu. Tapi penggunaan fitur seperti itu sangat jarang digunakan, apalagi di tulisan untuk skripsi. Biasanya skripsi itu polos aja seperti ini. Kita mau pilihnya page border, ini kan border saja. Kalau border saja itu untuk teks, tapi kalau page border biasanya untuk satu halaman penuh. Saya contohkan, misalnya kita pilih yang ini, terus kita oke. Nah, satu halaman akan muncul bingkai seperti itu. Kita tinggal pilih mau border atau page border di sini. Saya ulang, kalau mau teks yang kita berikan border, kita pilih yang ini. Tapi kalau mau halaman yang kita berikan border, kita pilih yang page border. Oke, seperti itu. Saya kembalikan. Nah, berikutnya adalah fitur tentang footnote. Footnote itu biasanya digunakan untuk dua hal. Pertama, footnote sebagai cara lain untuk membuat kutipan. Kalau yang saya gunakan ini namanya body note. Nah, seperti yang saya blok ini namanya body note. Artinya, tulisan ini yang saya blok adalah tulisan yang dibuat oleh Ibu Yanti dan Pak Zabadi ini. Nah, jadi ini saya mengutip dari pendapatnya dua penulis ini. Ini namanya body note. Nah, ada yang namanya footnote. Tapi kalau kita sudah menggunakan body note, tidak perlu lagi menggunakan footnote. Sebaliknya, kalau kita sudah menggunakan footnote, tidak perlu lagi menggunakan body note. Tapi di sini tidak akan saya jelaskan bagaimana membuat footnote untuk kutipan. Saya hanya akan menjelaskan tentang fitur footnote saja. Tadi yang pertama footnote untuk menjelaskan sumber referensi, sumber kutipan. Yang kedua, fungsi footnote adalah untuk menjelaskan kata-kata atau istilah-istilah yang tidak familiar. Saya kasih contoh, misalnya di sini ada kata Nusantara. Saya ingin menjelaskan pengertian Nusantara karena ini untuk jurnal internasional. Mungkin orang-orang di luar Indonesia tidak akan paham apa itu Nusantara, maka dari itu perlu dijelaskan apa pengertian dari Nusantara. Nah, kata Nusantara ini harus kita buatkan footnote-nya dengan cara kita taruh kursornya di depan huruf terakhir, lalu kita pilih di sini di atas ada referensi. Nah, referensi ini kita klik, agak lama kalau kita punya aplikasi tambahan seperti ini. Di sini ada insert footnote. Kita klik insert footnote, jangan lupa di sini kursornya sudah benar-benar di depan kata terakhir. Kita klik footnote. Nah, akan ada angka 1 seperti ini. Akan ada angka kecil di bawah halaman. Kita berikan definisi Nusantara, misalnya. Nah, di sini. Nusantara is term used to describe bla 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 bla. Itu di situ saya menjelaskan pengertian tentang Nusantara. Kita ganti spasinya jadi 1. Nah, ini adalah salah satu fungsi footnote. Jadi ketika ada kata-kata asing atau kata-kata yang mungkin sulit dipahami, kita berikan tanda angka seperti ini, lalu masuk, kita berikan kursor di sini, lalu kita masuk references, kita klik insert footnote, nanti akan muncul angka kecil dan kursor akan menuju ke sini. Nah, di sini silahkan Anda memberikan keterangan, pengertian, definisi, atau penjelasan tentang kata-kata yang ingin diterangkan maksudnya. Seperti itu fungsi menu footnote selain untuk menjelaskan kutipan. Oke, kita kembalikan. Nah,
Selanjutnya adalah ada fungsi find, replace, dan goto. Nah, kadang-kadang kita mengetik itu, membuat dokumen, kadang-kadang lupa atau salah atau ada kata-kata yang typo gitu atau ingin masuk ke menu tertentu. Misalnya, di sini saya ingin mencari kata reason, alasan dalam bahasa Indonesia. Kita masuk ke home, kita cari di sini ada find, ada replace. Kalau kita klik find, akan muncul di sini. Kita tinggal cari kata apa yang ingin dicari. Misalnya saya mencari kata reason. Nah, dia akan langsung masuk ke kata reason. Terus kita mau mengganti, misalnya mau mengganti kata reason dengan kata yang lain. Jangan pakai find, tapi pakai menu replace. Replace itu misalnya di sini apa kata yang ingin diganti? Katanya misalnya reason. Saya mau ganti menjadi a reason. Kita replace all. Nah, ada satu pergantian, kita lihat yang mana yang diganti. Tadi di sini kata reason saya sudah ubah menjadi a reason. Kalau saya kembalikan menjadi for this reason. Setelah diperbaiki menjadi for this a reason. Seperti itu. Oke, teman-teman. Tapi di sini kalau kita menggunakan menu yang ada di sini, kita bisa juga menggunakan hotkey atau kombinasi tombol. Kalau mau mencari find, mencari menu, kita tinggal pencet tombol Ctrl dan F. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi kalau mau mengganti, misalnya kita mau replace di sini, misalnya reason mau diganti dengan kata apa? Dengan kata because misalnya. Kalau kita mau mengganti semua, kita klik tekan replace. Kalau kita mau mengganti satu saja di kata yang terdekat dari kursor, kita pilih replace-nya yang satu ini. Seperti itu. Nanti di video-video berikutnya akan saya jelaskan tentang penggunaan hotkey atau kombinasi-kombinasi dari tombol di keyboard untuk masuk ke menu-menu yang disediakan oleh Microsoft Word. Selanjutnya untuk membuat komen. Biasanya ada pembimbing skripsi yang nggak bisa ketemu, sibuk. Nah, kita diminta untuk mengirim email, lalu beliau, dosen pembimbing kita akan memberikan revisi atau hasil telaahnya dalam bentuk soft file. Jadi tidak dicoret-coret, tapi dalam bentuk Microsoft Word juga. Nah, biasanya di situ dosen itu memberikan komentar. Nah, komentarnya yang paling sering digunakan adalah menggunakan menu review yang ada di sini. Menu review ini. Kalau kita klik, terus kita mana yang mau dikomentari, misalnya paragraf yang kedua, kalimat yang ke-1 misalnya. Itu kita mau komentari, misalnya dosennya mau mengomentari ini gitu, beliau tinggal blok, lalu pilih review, di sini tinggal klik new comment. Nah, nanti biasanya dosennya akan memberikan komentar. Kalimat ini ambigu, mohon diperbaiki. Nah, misalnya seperti itu. Ini kalau kita klik, seperti tidak terjadi apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita sorot bagian komentarnya, akan menyorot kalimat apa yang menjadi masalah. Seperti itu. Kalau mau kita delete, tinggal kita klik di sini, di bagian komentarnya, di menu review, di samping new comment ada menu delete. Kita tinggal delete dan komentarnya akan hilang. Itu kita lakukan kalau misalnya kita sudah memperbaiki catatan yang sudah diberikan oleh dosen. Misalnya, oh udah diperbaiki nih. Ternyata kalimatnya terlalu panjang, saya hapus yang ini.
Sudah diperbaiki, tapi komentarnya masih ada. Nah, kita tinggal klik di sini, lalu kita delete di bagian review, terus delete. Nah, nanti komentarnya akan hilang. Seperti itu. Berikutnya tentang halaman. Nah, halaman ini kita lihat di sini ada kurang lebih 2 halaman di situ. Kalau kita mau memberikan halaman, kita di sini bisa pilih insert, lalu di insert ini ada nanti menu page number. Page number kalau di karya tulis, misalnya skripsi, halaman itu di atas, di top. Di top. Nah, di top sebelah kanan. Tapi kalau makalah-makalah biasa, biasanya ada di bottom sebelah tengah. Misalnya kita pilih yang top. Di sebelah kanan bagian atas. Nah, ada seperti ini. Ada di atas sebelah kanan. Kita lihat, saya mau coba buat halamannya lebih banyak, misalnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada 5 halaman ya. Nah, tapi di dalam skripsi, misalnya di sini adalah kepala bab. Bab 1, misalnya pendahuluan. Kita taruh di tengah. Nah, untuk kepala bab seperti ini, teman-teman, kita lihat halaman, walaupun halaman yang lain berada di bagian atas sebelah kanan, seperti itu, semua sampai bawah, tapi khusus kepala bab begini harus ada di bawah, jadi ini tidak di atas. Jadi untuk kepala bab yang ini tidak di atas, tapi di bawah sebelah tengah. Nah, untuk halaman berikutnya baru ada di atas sebelah kanan. Kita bisa membuatnya seperti ini. Kita klik halamannya, kita double klik. Nah, di sini kita sudah double klik. Kita tandai halaman yang ingin diubah, lalu kita klik different first page. Nanti akan hilang. Kita pindah ke bawah. Hilang cuma di halaman pertama, di halaman kedua, ketiga, keempat, seterusnya masih ada. Nah, kita masukkan mau dipindahkan kemana, misalnya ke bawah sini, ke halaman yang bawah. Kita tinggal insert lagi, page number lagi, terus kita pilih bottom of page, kita pilih yang tengah. Nah, sudah masuk halaman 1, kita lihat, di atas hilang, di bawah ada, dan di bagian atas untuk halaman kedua, ketiga, keempat, kelima tetap ada. Seperti itu. Jadi di sini di atasnya tidak ada khusus untuk kepala bab, tapi di bawahnya ada halaman di tengah. Itu untuk kepala bab seperti ini. Tapi di halaman berikutnya cuma ada di atas. Seperti itu. Jadi seperti itu pemberian halaman khusus untuk tugas akhir seperti skripsi. Tapi kalau untuk makalah saja saya pikir di bawah tengah itu sudah cukup. Memang untuk skripsi agak sedikit rumit, khususnya pada penomoran halaman. Selain posisinya harus berbeda seperti ini antara kepala bab dan halaman berikutnya, selain itu halaman juga harus di bold agar lebih jelas terlihat seperti itu. Itu untuk pemberian halaman, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke header dan footer. Header dan footer itu maksudnya adalah catatan. Biasanya catatan begini digunakan untuk makalah atau artikel ilmiah. Jadi di halaman-halaman awalnya seperti itu, maksudnya di bagian-bagian atas paragraf itu diberikan catatan, entah itu judul makalah atau nama penelitinya atau nama penulis. Sebenarnya ada cara simple. Contoh, kita double klik
di bagian ini kita double klik. Nah, akan masuk ke first page header. Kita tulis di sini judul makalah kita, misalnya pengantar kebudayaan. Nah, kita klik di area bawah, masuk pengantar kebudayaan. Ini namanya header, page header atau kepala halaman. Nanti akan muncul di atas seperti ini. Tapi kalau kita mau memunculkan di setiap halaman, kita tinggal pilih insert, kita pilih header di sini. Kita mau pilih modelnya yang mana. Misalnya yang ini yang gampang, yang sederhana. Nah, kita type here, kita klik menjadi misalnya di sini pengantar enter di sini 2020. Kita klik, kita masukkan sekarang insert, terus kita pilih footer atau tulisan yang ada di bawah. Kita cari misalnya yang ini deh, ini yang sederhana. Kita ganti menjadi nama kita, misalnya namanya Ahmad Murodi. Kita close. Nah, kita lihat di atas pengantar kebudayaan di halaman 1 ada, halaman Ahmad Murodi halaman 2 ada, seperti itu. Oke. Kita kembalikan ke menu sebelumnya. Kita hilangkan. Yang terakhir adalah page brief. Ini adalah penjedaan halaman. Penjedaan halaman itu fungsinya seperti ini misalnya teman-teman. Kita mau bikin cover. Contohnya misalnya ini cover. Ini cover dong. Dan kita tidak mau cover ini halaman 1. Ini kan cover masuknya halaman 1. Terus pendahuluannya masuknya halaman 2. Nah, di sini kita di bagian ini, misalnya di halaman paling bawah, nah di sini, maksudnya agar halaman atas dengan halaman bawah terpisah, jadi halaman yang kedua inilah yang halaman 1, sedangkan cover ini bukan halaman 1 gitu. Kita tinggal pilih page layout, di situ di menu page layout ada break. Kita bisa pilih next page, halaman berikutnya. Misalnya kita klik. Nah, kita klik di sini. Di sini kita double klik halaman 2-nya, kita ubah page number, kita format. Di sini start at 1. Kita klik OK. Nah, ini akan berubah jadi angka 1 lagi. Di sini pendahuluan halaman 1 dan halaman berikutnya menjadi halaman 2. Sedangkan untuk cover kita bisa hapus saja halamannya. Seperti itu. Atau kita bisa menggantinya dengan huruf Romawi. Seperti ini. Start at 1. Nah, ini tetap huruf Romawi dan di halaman berikutnya tetap huruf biasa. Seperti itu. Ya, segitu saja dulu teman-teman penjelasan untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.